Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel Sukari Darno yang akan berbagi berbagai macam video tutorial tentang teknologi pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada video tutorial ini nanti saya akan coba bahas dan ulas tentang penggunaan sinologi dictation yang bisa membantu sekolah dalam pengembangan e-learning yang ada di sekolah. Nah, saya memiliki salah satu presentasi yang pernah saya sampaikan di salah satu sekolah di SMA Negeri 1 Gido, Kepulauan Nias. Alhamdulillah tahun 2016, Bapak Ibu, yang alhamdulillah waktu itu saya diminta untuk mendampingi e-learning ya, dalam rangka untuk pengembangan pembelajaran berbasis TIK yang ada di sekolah. Dan waktu itu kita coba petakan menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama kepada administrator, yang kedua kepada tata usaha, dan yang ketiga kepada Bapak Ibu guru ya, agar mengenal layanan yang ada di sekolah. Ini saya sampaikan tanggal 29 Juli 2016 di SMA Negeri 1 Gido. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan layanan sinologi dictation untuk memberikan layanan e-learning yang ada di sekolah, waktu itu saya mencoba membuat semacam portal yang di dalamnya ada LMS ya, Learning Management System, menggunakan model waktu itu. Oke. Ini alamatnya yang bisa diakses dari intranet dan internet ya. Nah, ini tampilan ini adalah informasi yang saya coba gunakan waktu itu. Sinologi yang kita install waktu itu adalah sinologi DS916 Plus ya, artinya dictation ini produk di tahun 2016 gitu ya, 2016. Oke. Beberapa sekolah waktu itu juga minta untuk dilakukan pendampingan untuk bisa tidak hanya pengadaan peralatan, tapi juga dilakukan semacam workshop kepada Bapak Ibu guru ya. Oke. Nah, ini tampilannya. Nah, yang kita coba rancang adalah bagaimana layanan ini nanti di samping ada server pasca UNBK juga bisa dipergunakan untuk kebutuhan supporting atau pendukung di intranet sekolah gitu ya. Karena di sana nanti kita banyak sekali fitur-fitur dan keunggulan yang dimiliki. Nah, kenapa kita menggunakan sinologi dictation? Itu salah satunya adalah kita bisa menggunakan cloud station, jadi dokumen awan yang dimiliki oleh sekolah. Juga bisa digunakan untuk mail server, tapi mail server ini belum pernah saya coba gunakan. Tapi yang saya gunakan adalah cloud station, web service, ada model, ada Joomla, ada WordPress, ada multimedia server, ada audio station, ada video station, dan security server, ada backup server ya. Ini keunggulan-keunggulan yang bisa dimiliki ya. Tampilannya ada grafik user interface-nya basis web, ada control panel, ada grafik monitoring system. Nah, ini nanti kita coba bahas satu persatu. Oke, nah ini tampilan ini versi
berapa ini, versi 53 insya Allah, mungkin masih tahun 2016. Sekarang sudah versi 6.2. Oke, fitur kontrol panelnya kita bisa manajemen user, manajemen folder, ya kan. Nah, ini bisa kita cek CPU, penggunaan CPU-nya, memorinya, disknya seperti apa, akses kontrolnya bisa kita cek juga. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lalu bagaimana kalau kita ingin belajar, kita belum memiliki peralatannya, ya kan? Perangkatnya belum kita miliki. Oke, kita coba sebenarnya kalau kita mau akses Synology DiskStation, kita akses saja synology.com, ya kan? Synology.com. Nah, ini adalah tampilan web dari synology.com. Oke. Nah, yang mau kita coba cek adalah misalnya produknya. Ini ada produk, ada NAS dan IP SAN. Nah, ini ada banyak sekali. Ini produknya, ada networknya, gitu, banyak sekali. Ada juga Synology Chat, ya, Synology Mail Plus, Synology Office. Ini banyak sekali fitur-fiturnya. Multimedianya ada Photo Station, Moment, ada Video Station, oke. Ada supportnya juga, ada Download Center. Ini jika kita ingin belajar secara online, kita pilih Live Demo. Live Demo, ini ada DSM. Kita pilih Try It Now. Ini versi 6.2, Bapak Ibu ya. Poin 62. Kita try it now for free. Kita coba yang baru. Oke. Ini masih proses generate. Kita akan disiapkan satu virtual gitu ya, untuk kita belajar. Oke. Nah, sambil menunggu proses dibuatkan virtual, nah ini kita coba akses ke miliknya SMA Negeri 1 Geger Madiun. Nah, ini belajar.seman1 Geger. Ini adalah menggunakan Synology DiskStation juga tahun 2016 awal kalau ini. Oke. Ini sudah banyak sekali fitur-fitur yang sudah digunakan. Oke, ada e-raport, ada absensi fingerprint, ada blog, ada perpustakaan. Nah, ini ada ekstra. Nah, ini menggunakan WordPress Bapak Ibu. Semua ekstra dibuatkan blognya begitu. OSIS, kita coba salah satu OSIS. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Nah, seperti ini. OSIS di nah, seperti ini tampilannya OSIS. Oke, ini kita sekarang kembali ke ini uji coba belajar selama 30 menit Bapak Ibu. Oke, saya klik untuk kita belajar ya secara online menggunakan internet. Your virtual DSM is working well. Oke, ini sudah kita dibuatkan satu virtual untuk kita belajar. Nah, ini kita coba main menu, tampilannya apa saja di sini. Nah, ini sudah disiapkan sebuah virtual yang kita bisa belajar 30 menit ya, hanya 30 menit. Sekali lagi hanya 30 menit. Kemudian kita coba explore lebih dalam di sentral untuk instalasi aplikasinya. Ada aplikasi apa saja di sana.
Oke, Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah terinstall ada 12, ini install ada 12. Ada Audio Station, Synology Calendar, Log Center, Photo Station, PHP 72. Nah, seperti ini. Ini yang sudah terinstall. Nah, kalau kita ingin menginstal yang lain, ini banyak sekali yang bisa kita pilih gitu ya. Oke. Bapak Ibu membutuhkan aplikasi apa? Yang sesuai kebutuhan sekolah baru kemudian diinstal di sini. Contoh misalnya saya butuh untuk mengelola agar pada saat guru dan siswa akses internet kita, dia tidak menggunakan IP tapi menggunakan name server, ya, nama server gitu ya. Maka yang diinstal adalah kita cek sekarang ada Audio Station. Ini web station juga sudah jalan, Bapak Ibu. Kita cek misalnya, kalau di ini bisa enggak ada DNS. Kita coba enter. Nah, ini ada DNS server. Ini bisa kita install Bapak Ibu. Domain name server, install. Ini kita nyoba fiturnya seperti apa. 70%. Oke, ini sudah proses install, sudah terinstall Bapak Ibu. Kita cek sekarang di main menunya, apakah sudah ada DNS. DNS. Ini di sini sudah terinstall, ini sebenarnya sudah running. Coba kita open ya. Nah, ini fitur DNS yang nanti jika di sekolah kita bisa create zone-nya, create master zone-nya. Nah, ini ada master zone, kita gunakan apa, IP-nya berapa ya, sehingga anak tidak menghafalkan alamat IP seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini versi 62 Bapak Ibu. Kemudian ada video station. Ini layaknya Bapak Ibu bisa mengoptimalkan kayak YouTube gitu ya. Jadi video-video pembelajaran dimasukkan ke server ini. Oke. Ini adalah kita coba demo untuk penggunaan video station. Nah, ini ada beberapa contoh di sini yang sudah siap ya. Nah, ini. Di samping video station, itu juga kita bisa menggunakan untuk kebutuhan audio station. Nah, ini bisa digunakan sebenarnya untuk radio sekolah, seperti itu. Oke. Kemudian ada file station. Ini saya tutup, ada file station Bapak Ibu. Ini adalah pusatnya untuk kebutuhan penyimpanan. File station. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa membuat salah satu pengguna, kemudian penggunanya nanti diberikan hak akses sebagai user biasa pengelolaannya. Jadi guru A misalnya hanya diberi kewenangan folder tertentu ya, di folder itu saja dia bisa mengelola filenya seperti itu. Kita coba salah satu contoh, kita mau create untuk satu pengguna gitu ya, satu pengguna di control panel. Oke.
Nah, kemudian saya coba buat grid 1 ya. Ini ada admin, guys, ada sinologi. Kita klik salah satu aja. Misalnya di sini Sukari. Sistem atau tata usaha atau guru misalnya, guru TIK. Emailnya sukari.darno, kemudian saya beri passwordnya misalnya 1234567 1234567. Oke, kemudian saya klik next. Never. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan apakah dia juga selaku administrator misalnya. Oh, bukan gitu. Ya sudah, ditekan di sini. HTTP saja, next. Dia punya akses ke apa saja. Oh, dia aksesnya ke chat, home juga ada, musik juga ada, video juga ada, web juga ada. Kalau misalnya ditentukan video read only misalnya ya, dia nggak bisa nanti menentukan ke hanya bisa baca saja. Nah, misalnya seperti itu. Next. Berapa kapasitas yang bisa kita tentukan di sini? Oh, ini bisa kita tentukan 20 giga, 10 giga kuotanya misalnya. Bisa Bapak Ibu. Oh, untuk webnya 10 giga misalnya. Oke, next misalnya gitu. Aplikasinya diizinkan apa saja? Oh, boleh semua misalnya. Next. Kemudian next lagi. Apply. Nah. Sudah Bapak Ibu, saya sudah membuat satu user Sukari, ya kan, guru TIK normal. Saya coba tes dengan menggunakan browser yang lain, katakanlah di Google Chrome. Oke, A79 dsmdemo sinologi.com 5001 itu portnya. Saya akan akses Bapak Ibu menggunakan Sukari. Oke. Kemudian passwordnya 1234567. Oke. Jadi dengan waktu 30 menit kita bisa belajar banyak secara online untuk belajar lebih dalam sinologi system sebelum Bapak Ibu melakukan pengadaan. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kenapa tidak ada page untuk instalasi? Karena kita bukan administrator ya. Karena kita itulah yang kemudian saya ingin menunjukkan perbedaan mana yang sebagai administrator dan mana yang bukan. Jika sebelumnya kita punya hak sebagai administrator Bapak Ibu. Ini bedanya di sini. Tapi di user ya, di guru TIK biasa kita hanya diberi hak akses ke file yang sudah ditentukan, ya kan, aplikasinya apa saja. Nah, ini yang sudah ditentukan tadi. Tidak semua file bisa kita akses seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu adalah beberapa pengaturan yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak bisa melakukan instalasi aplikasi, hanya administrator yang bisa melakukan instalasi. Tapi aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya kita bisa pergunakan, ada PDF viewer. Oke. Kita coba sekarang mengunggah salah satu file ya misalnya ya. File di Sukari sini, home Sukari. Saya ingin katakanlah mengambil salah satu file yang akan saya download misalnya di cloud ini ya. Oke, ini mau saya copy ini. Drag ke sini. Kita coba overwrite. Langsung nih Bapak Ibu. Nah, ini akan mengupload semua dokumen yang kita miliki 1, 2, 3 seterusnya. Karena prosesnya ini adalah uji coba ya, nanti setelah 30 menit file ini akan hilang Bapak Ibu ya.
Jangan ditanya lagi nanti file saya di mana nanti. Ini 30 menit, ini filenya sudah tidak ada lagi karena kita hanya berkesempatan untuk 30 menit mengunggah di sini atau belajar di sini. Oke. Dan kita upload lagi. Cepat sekali Bapak Ibu ini. Nah, ini kalau kemudian dimiliki oleh sekolah dan sekolah memiliki IP publik, pastilah nanti ini bisa di setup untuk kebutuhan intranet pada saat anak-anak sekolah dan kebutuhan internet pada saat mungkin anak-anak belajar di rumah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita tunggu proses uploadnya. Nah, nanti di video yang lain kita akan coba bagaimana kalau kita belajar tapi tidak online tapi offline. Nah, nanti kita coba belajar Bapak Ibu ya, belajar menggunakan server yang ada di sekolah untuk kita mengeksplor lebih dalam sebelum kita melakukan pengadaan perangkat ini. Jika nanti Bapak Ibu dengan fitur-fitur yang ada kemudian cocok dan wah ini sesuai dengan kebutuhan sekolah, pastilah nanti Bapak Ibu tidak kecewa dengan pembelian perangkat ini, gitu ya. Nah, kemudian ini ada Synology Drive, artinya layaknya kita punya cloud system ya yang ada di sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa explore lebih dalam. Fitur-fiturnya apa saja yang bisa kita pergunakan gitu ya. Nah, ini adalah layaknya kita punya Google Drive atau OneDrive atau Dropbox tapi berada di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Bisa kita kolaborasikan, bisa dengan siapa kita berkolaborasi dan seterusnya. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa kita explore pada video hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa mencoba juga fitur-fitur yang lain gitu ya. Ada photo station, ada download station, ada Synology chat admin, konsol dan lain-lain. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Jangan lupa subscribe di channel Sukari Darno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.